Kita lanjutkan. Jadi kemarin kita telah membahas tentang saham konvensional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saham syariah. Nah, berikut beberapa perusahaan yang menggunakan jasa saham syariah. Di antaranya ada Excel Axiata yang terkenal, dan juga ada Java Convert Indonesia dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui bahwasannya kemarin kita telah membahas tentang yang namanya pasar modal, ya, yaitu tempat bertemunya penjual modal atau emiten dan juga pembeli modal. Ya, maksudnya adalah perusahaan dan juga investor. Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan juga perdagangan efek. Jadi yang dijual itu bukan apa ya, barang yang dijual, tetapi adalah semacam kredibilitas dari sebuah perusahaan. Jadi naik turunnya saham itu tergantung dari kredibilitas atau perputaran uang di dalam satu perusahaan. Maka kenapa kok perusahaan-perusahaan besar yang sudah IPO, ya, yang sudah go public itu tidak lagi memikirkan tentang keuntungan. Ya. Terbukti di dalam perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan teknologi, ya, yang dulu bakar-bakar uang, ya, itu pun tidak memikirkan tentang itu dulu di awal-awal. Nah, tetapi setelah berjalannya waktu, mereka akan mencari keuntungan. Yang ketiga adalah kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Kegiatan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi di dalam pasar modal itu yang dijual dari perusahaan itu adalah kredibilitasnya, lalu akan diperjualbelikan oleh pialang atau manajer investasi, ya, yang akan diputar lagi. Yang kedua adalah saham. Nah, saham itu adalah tanda penyertaan andil atau kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi di sini di dalam saham itu tidak hanya perorangan yang memiliki, tetapi juga lembaga atau perusahaan itu juga memiliki perusahaan lain. Maka tidak heran kalau levelnya pengusaha atau perusahaan itu jual beli saham, ya, baik itu kepada pesaing atau kepada orang lain, itu pun juga akan tidak masalah. Jadi contohnya pemilik Indomaret beli saham Alfamart itu pun juga tidak masalah. Di dalam saham itu ada dua, saham biasa dan juga saham istimewa. Ya. Saham biasa itu hak atas dividen, yaitu adalah bagi hasil ketika perusahaan itu meraup keuntungan maka diberikan bagi hasilnya. Yang kedua adalah capital gain, ya, selisih harga jual dan juga harga beli. Jadi ada beberapa investor itu yang memang pekerjaannya di saham, ya, jual beli saham ini pun juga ada. Dan nilainya itu kenaikannya tidak 1.000 2.000, ya, hanya 100 200 itu pun bisa jadi keuntungan. Ya. Kenapa demikian? Karena nilainya itu bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya. Jadi selisihnya lumayan. Yang kedua adalah adanya hak suara dalam RUPS. Ya. Jadi ketika ada rapat umum pemegang saham, nah, kita memiliki suara untuk menentukan arah dari perusahaan. Ya. Yang keempat adalah tanggung jawab terbatas pada nilai saham. Ya. Jadi kepemilikannya itu tergantung dari saham, berapa saham yang dimiliki. Berikutnya adalah berhak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita sudah membeli sebuah saham di satu perusahaan, ketika perusahaan ingin menaikkan atau menjual lebih banyak saham, maka pemegang saham itu yang diprioritaskan. Yang berikutnya adalah terakhir menerima hak apabila perusahaan dilikuidasi. Ya. Sedangkan yang ketiga, yang kedua adalah saham istimewa. Ya. Berhak mendapatkan pendapatan atau dividen tetap yang dibagi secara rutin. Ya.
Kalau yang saham biasa itu dividennya ya sesuai dengan apa namanya kepemilikan berapa persen dia memiliki sahamnya. Ya. Kalau di saham istimewa itu memiliki bagi hasil yang uh, konstan, yang rutin. Yang kedua adalah berat atas pembayaran akibat likuidasi dibandingkan dengan saham biasanya. Jadi saham istimewa ini biasanya dimiliki oleh CEO atau dimiliki oleh pendirinya dulu, ya, foundernya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah obligasi. Nah, obligasi adalah suatu berharga atau sertifikat berisi kontrak antara pemberi dana dengan emiten atau pihak yang diberi dana. Ya. Obligasi bersifat jangka panjang, berisi hutang di mana penerbit wajib membayar bunga kepada pemegang surat obligasi selama periode tertentu dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi cenderung lebih aman karena dia akan mendapatkan bunga bulanan, ya, atau tergantung perjanjian, ya, perjanjiannya berapa bulan. Terus untuk pokoknya itu dikembalikan ketika di akhir masa kontrak. Yang terakhir adalah reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi investor pemula biasanya lebih memilih ke reksadana karena dikelola langsung oleh manajer investasi. Ya. Manajer investasi mengelola portofolio investasi kolektif, bank kustodian berwenang melakukan penitipan kolektif, fungsi administratif, dan transfer agen. Ya. Kenapa kok investor pemula lebih memilih ke reksadana? Ya. Karena diversifikasi investasinya itu lebih bagus. Ya, jadi kita tidak hanya membeli di satu bidang atau satu perusahaan, tetapi dibagi ke beberapa perusahaan. Ya, meskipun dana kita kecil, tetapi ketika itu semuanya dikumpulkan, maka akan menjadi lebih besar. Ya, dan itu pun contohnya ketika manajer investasi ingin melakukan pembelian saham, ya, contohnya 1 M. Nah, itu pun bukan dari dana kita saja, tetapi dari dana orang lain yang juga menanamkan modalnya di reksadana. Yang kedua adalah dikelola oleh profesional. Ya, jadi benar-benar dikelola oleh manajer investasi. Hasilnya lebih maksimum karena dilakukan oleh profesional. Ya. Untuk likuiditasnya cenderung lebih kecil karena adanya diversifikasi investasi tadi. Dan juga potensi pertumbuhan nilai asetnya cenderung lebih stabil. Gitu. Itu untuk reksadana. Nah, maka di dalam muncul, ya, jadi ketika ada keraguan di dalam proses konvensional, ya, maka muncul yang namanya ekonomi syariah. Jadi di dalam ekonomi syariah meyakini bahwasanya kekayaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kekayaan bukan mutlak milik pribadi sehingga yang mampu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi arahnya ke situ. Kepemilikan atas benda adalah kepemilikan bersama. Memberikan hutang adalah amalan kebaikan sehingga dilarang mendapatkan sesuatu dari pemberian hutang tersebut. Menggunakan konsep imbalan bukan bunga. Ya. Jadi kalau di konsep Islam itu adalah ketika ada saudara yang membutuhkan pinjaman, maka kita wajib untuk membantunya. Ya. Jadi untuk proses utang piutang itu adalah proses bantu membantu. Ya. Kalau membantu itu bisa jadi adalah ketika ada teman atau saudara yang membutuhkan, wajib kita bantu. Ketika kita memiliki, ya. Ketika membantu itu jangan mengharapkan uang kita kembali, ya, karena kita membantu. Ketika contohnya adanya hutang piutang, ya, ada saudara nih yang pinjam utang, pinjam uang. Terus dia
berjanji untuk mengembalikan 1 bulan kemudian. Nah, dan ternyata di 1 bulan kemudian itu dia tidak mengembalikan. Ya, maka kita wajib mengingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ketika sudah 3 kali diingatkan, ya, dan dia belum bisa membayar, maka kita ikhlaskan karena kan kita mau membantu. Jangan sampai ketika kita membantu, nah ternyata dia tidak bisa mengembalikan dan kita putus hubungan, itu pun tidak baik. Ya. Jadi konsepnya adalah ketika kita mampu, maka kita berikan pinjaman. Nah, intinya di situ. Ketika kita belum mampu atau uangnya dipakai untuk yang lain, ya kita katakan secara jujur. Ya. Lebih baik jujur di awal daripada kita memaksakan membantu dan ternyata uang tersebut digunakan untuk kebutuhan kita yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Lebih baik seperti itu, jujur di awal. Jadi konsepnya adalah saling tolong menolong. Ya. Dalam menentukan kegiatan ekonomi manusia memiliki kebebasan yang terikat, yaitu segala kegiatan ekonomi dan bisnis diperbolehkan selama tidak ada ketentuan syariah yang melarangnya. Ya. Jadi berbeda dengan ibadah dan juga untuk kegiatan ekonomi atau kehidupan sosial. Nah, kalau ibadah itu adalah sesuatu yang tidak ibadah itu hukum asalnya adalah haram kecuali yang disyariatkan atau yang disuruh. Nah, kalau untuk sosial itu adalah kebebasan, jadi lakukan apapun ya, kecuali yang dilarang. Ya. Sama halnya dengan berniaga itu seperti itu. Negara berwenang melakukan intervensi untuk kepentingan umum. Negara memfasilitasi hal tersebut ya, sehingga muncul yang namanya saham ini. Jadi konsep dasar dari pasar modal syariah dalam banyak hal ya, pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional. Ya. Bedanya apa? Bedanya ada di produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten yang didasarkan pada prinsip syariah, yaitu adalah fikih muamalah ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi 3 hal ini, ya, itu produknya itu halal, ya, akadnya jelas, mekanisme transaksinya juga jelas, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu juga jelas. Nah, kalau di pasar modal syariah itu dasarnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di mana untuk aturannya atau syariahnya itu adalah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di mana ketentuannya seperti ini, untuk fikihnya penafsiran ulama terhadap syariah atau terhadap aturan itu adalah ketika ibadah ya, itu manusia dengan Allah penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Ya, itu kalau di ibadah. Kalau di muamalah itu manusia yang berhubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya. Semuanya boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar, maka akan muncul yang namanya prinsip syariah di pasar modal.